pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ada temannya yang tidak hadir? Aisyah. Aisyah. Dia sakit. Sakit. Siap belajar? Siap. Silakan naikkan peralatannya, buku bahasa Indonesia dan alat belajarnya di atas meja kalian masing-masing. Sekarang kita akan membahas tentang cerita pendek. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Pidato. Pidato. Ada yang masih ingat apa itu pidato? Ya, silakan. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan halayak. Strukturnya ada yang masih ingat strukturnya? Ya, silakan. Struktur pidato yaitu pembicaraan, isi, penutup, ciri-ciri, dan penutup. Terima kasih. Jadi kalian masih ingat. Nah, tapi sekarang kita tidak membahas lagi tentang pidato, tapi tentang cerpen. Nah, dalam cerpen itu apa yang akan kita bahas sekarang? Yaitu menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek atau yang biasa kalian kenal dengan cerpen. Tekan dan tahan kedua tombol volume selama Ada dua. Yang pertama, kalian mampu mendata unsur-unsur dari sebuah cerita pendek. Kemudian, yang kedua, kalian mampu menyimpulkan unsur-unsur dari cerita pendek. Sekarang, apa manfaat mempelajari unsur-unsur dari sebuah cerita pendek? Silakan bentuk kelompoknya dulu. Sebelum kita mengerjakan LKPD, mekanisme pembelajaran kita pada saat ini berdiskusi. Jadi dalam berdiskusi itu, Ibu akan melihat bagaimana kerjasama kalian dalam kelompok. Kemudian bagaimana sikap disiplin kalian, rasa tanggung jawab dalam setiap kelompok dalam menyelesaikan LKPD tersebut. Paham ya? Paham. Sekarang sebelum menjawab LKPD, silakan kalian mencermati video pembacaan cerita pendek yang Ibu akan tayangkan. Pembacaan cerpen kajian terakhir untuk ibu. Dari cerpen ini apa yang ada di dalam? Kasih sayang seorang ibu. Nah, sekarang mengerjakan LKPD tentang unsur-unsur cerpen, yaitu ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, kemudian sudut pandang, karakter tokoh dan alur. Ibu akan menjelaskan dulu ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan yang pertama dulu adalah latar. Siapa yang bisa baca? Silakan baca. Ya. Latar Itu adalah tempat di mana kejadian itu berlangsung. Latar itu mengenai ruang, suasana, tempat. Nah, jenis-jenis latar itu ada 3. Ada yang dinamakan latar tempat. Latar tempat yaitu di mana lokasi atau tempat tokoh mengalami kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita pendek. Yang kedua, contohnya yaitu misalnya di sekolah, kemudian di ruangan dan lain sebagainya. Yang kedua ada yang disebut dengan latar waktu. Latar waktu yaitu di mana tokoh atau pelaku melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita yang sedang terjadi, misalnya pagi hari, sore hari, atau malam hari. Dan yang ketiga, latar suasana. Latar suasana situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau pelaku melakukan sesuatu. Apakah dia dalam saat galau, nah seperti yang kita sudah menyaksikan video tadi, ada yang terharu,
gembira, lelah, sedih. Ada yang sedih tadi toh? Nah, itu dia yang disebut dengan latar. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sudut pandang. Sudut pandang. Jadi sudut pandang itu cara pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Jadi ada 4 sudut pandang, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Jadi dalam sudut pandang ini aku mengisahkan berbagai peristiwa yang terjadi serta tingkah lakunya. Jadi aku ini adalah tokoh utama. Tokoh utama dalam sebuah cerita. Contohnya yaitu pagi ini cuaca begitu cerah hingga dapat mengubah suasana jiwaku. Artinya tokoh utama itu menjadi pelaku utama dalam sebuah cerita pendek. Paham ya sampai di sini ya? Kemudian yang kedua, ada yang disebut sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, kalau sudut pandang orang pertama pelaku sampingan yaitu tokoh aku hadir dalam jalan cerita hanya untuk membawakan cerita kepada pembaca. Sedangkan tokoh cerita yang dikisahkan dibiarkan untuk dapat mengisahkan sendiri berbagai pengalaman yang dialaminya. Contohnya, siapa yang bisa baca? Silakan baca contohnya. Sekarang yang ketiga, ada yang disebut sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu kisah cerita dari sudut dia, namun pengarang atau narator dapat menceritakan apa saja hal-hal dan tindakan yang menyangkut tokoh dia tersebut. Dia ini adalah pelaku utama ya dalam sebuah cerita. Jadi pengarang bertindak mengetahui segalanya di dalam sudut pandang orang ketiga serba tahu. Contohnya, ya itu sudut pandang yang ketiga. Sudut pandang yang keempat yaitu orang ketiga pengamat. Nah, dalam sudut pandang ini berbeda dengan orang ketiga serba tahu ya. Pengarang hanya melukiskan apa yang dia lihat, apa yang dialami, kemudian apa yang dipikir dan dirasakan oleh tokoh tersebut. Tidak sama dengan yang ketiga tadi serba tahu. Ya, sekarang dia hanya mengungkapkan apa yang dia lihat, kemudian apa yang dialami dan sebagainya. Tapi terbatas pada satu orang tokoh saja dalam sudut pandang orang ketiga pengamat ini. Dia amati. Contohnya bisa baca? Silakan. Oke, terima kasih. Nah, itu sudut pandang. Sekarang penokohan. Nah, penokohan itu sama dengan pemberian sifat atau menyangkut sifat tokoh dalam sebuah cerita. Nah, dalam penokohan itu ada 2, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan metode analitik. Metode analitik, metode penokohan dengan cara memaparkan atau menyebutkan sifat tokoh secara langsung. Seperti apakah tokohnya dalam cerita itu pemberani, penakut, pemalu, keras kepala. Yang kedua ada yang disebut dengan metode dramatik. Metode dramatik itu apa? Satu metode penokohan dengan cara memaparkannya secara tidak langsung. Nah, tidak langsung. Contohnya misalnya fisik, cara berpakaiannya seperti apa, kemudian postur tubuhnya bagaimana, penggambaran dengan melalui percakapan ya dapat juga dilihat, yaitu dari pendapatnya, dari sifatnya, dari pandangannya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan alur. Nah, alur itu urutan atau jalannya cerita di dalam cerita pendek yang disampaikan oleh penulis. Tahapan alur ada 3. Tahapan alur ada 3. Yang pertama itu perkenalan. Nah, dalam perkenalan ini kalian akan
mengenal tokoh di dalamnya, siapa-siapa saja tokoh di dalam cerita tersebut. Kemudian latar ceritanya bagaimana, itu yang masuk ke dalam perkenalan atau yang biasa disebut dengan orientasi. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan konflik atau masalah. Masalah di bagian atas pemunculan masalah. Biasanya itu masalah sudah ada muncul dalam sebuah cerita, ya kan? Biasanya kalau kalian membaca cerita ada biasa masalahnya kan di dalam. Kemudian yang kedua, komplikasi, menceritakan konflik antar tokoh mulai meningkat. Jadi masalahnya agak sudah mulai meningkat, sudah mulai rumit lah. Kemudian klimaks. Ini klimaks. Klimaks ini menceritakan konflik yang mencapai puncaknya. Yang biasa di sini, yang biasa kalau kalian membaca sebuah cerita pendek yang menegangkan. Nah, itu yang disebut dengan klimaksnya atau puncak ketegangan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan anti klimaks. Anti klimaks atau resolusi. Anti klimaks atau resolusi yaitu pemecahkan masalah konflik yang terjadi dalam sebuah cerita atau ketegangannya sudah mulai berkurang. Itu. Kemudian tahapan yang ketiga ada yang disebut dengan penyelesaian. Jadi dalam penyelesaian ini berisi penutupan cerita oleh pengarang. Jadi dalam cerita itu apakah dia berakhir dengan sedih, apakah dia berakhir dengan bahagia, ada juga yang tidak ditahu berakhir bahagia kah atau berakhir dengan sedih, atau istilahnya menggantung, ya, tidak ditahu endingnya seperti apa. Itu tahapan alur. Kemudian ada lagi yang disebut dengan jenis alur. Nah, ini ada 3 jenis alur. Yang pertama yang disebut dengan alur maju. Kalau alur maju yaitu menceritakan secara urut, ya, dari awal, mulai dari perkenalan tokoh, situasi, kemudian menunjukkan masalah, kemudian masalah semakin kompleks, puncak masalah, menurunnya, dan sampai penyelesaian masalah. Itu kalau alur maju. Yang kedua, ada yang disebut dengan alur mundur. Alur mundur atau biasa dikenal dengan flashback. Nah, penulis ini bercerita dengan akhir cerita. Jadi akhir dulu, kemudian tahap penyelesaian, kemudian diikuti dengan latar belakang berakhirnya cerita urut dari tahap alur yang pertama. Jadi biasa kalian nonton cerita, berakhirnya dulu bahagia, kemudian dia menceritakan ke masa lalunya. Itu yang disebut dengan flashback. Oke, yang kemudian yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran yaitu dari awal dulu, kemudian di tengah cerita dia menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau, kemudian meneruskan kembali ceritanya secara urut sesuai dengan tahapan alur. Oke, sejauh ini masih ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan kalau ada yang masih kurang jelas. Jelas? Oke, jelas. Sekarang silahkan kerjakan LKPD yang ada di kelompok kalian masing-masing. Saya mau minta yang pertama dulu, yaitu kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, latar tempat. Simpulan dan bukti yaitu Kelompok 1. ODD, rumah sakit, ruang dan mata satu. Jadi diskusi kita pada saat ini yang pertama yaitu latar tempatnya ada di latar tempat dari cerita UGD, kemudian rumah sakit. Nah, kemudian latar waktunya 15 menit kemudian, 4 bulan kemudian, ya, karakter tokohnya Sarah penyayang, ibu
Yang digunakan adalah orang pertama atau tokoh pertama. Kemudian alurnya campuran karena Sarah menceritakan tokoh Sarah, kemudian flashback ke belakang tentang masa lalunya dan kembali ke masa sekarang yang dia alami. Oke ya? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulan dari cerita pendek itu adalah cerita pendek yang memiliki unsur. Ada unsur latar, harapan pokok, kata, alur atau trik atau kuat. Kasih singkat atau undangan terkait dengan kalimat, ilustrasi dan Ibu akan membagikan evaluasi. Evaluasi tapi masih berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini ya. Pertanyaan. Kalian sudah melakukan evaluasi? Bagaimana perasaan kalian mempelajari tentang cerita pendek? Hah? Senang. Kenapa? Senang mempelajari tentang cerita pendek. Kenapa senang? Ternyata kalian tahu bahwa ternyata cerpen itu menarik. Iya kan? Nah, sekarang unsur-unsur unsur-unsur pembentuk cerpen. Nah, minggu depan kita akan mempelajari lagi tentang bagaimana cara menulis sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kebahasaannya. Nah, unsur-unsur pembentuk cerpen. Nah, minggu depan kita akan mempelajari lagi tentang bagaimana cara menulis sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kebahasaannya. Sebelum kita meninggalkan ruangan, silakan ketua kelas pimpin kita dalam doa penutup. teman-teman. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas pembelajaran kita pada saat